Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan menjawab dan menjelaskan soal UAS pada mata kuliah mesin listrik. Terlebih dahulu perkenalkan, nama saya Sulfadli Marsuki, NIM 24SP109. Dalam mata kuliah mesin listrik, pemahaman mengenai generator listrik mencakup berbagai aspek, mulai dari klasifikasi generator, prinsip kerja generator AC dan DC, komponen utama sistem eksitasi, hingga analisa tegangan fasa dan tidak fasa. Selain itu, pemahaman terhadap karakteristik beban, faktor daya, serta sistem paralel generator juga menjadi hal penting untuk menunjang keandalan dan efisiensi sistem kelistrikan. Melalui tugas ini, saya akan menyampaikan pembahasan secara sistematis dan mudah dipahami agar dapat membantu mahasiswa dalam memahami konsep generator listrik secara menyeluruh serta mampu mengaplikasinya pada permasalahan nyata di bidang ketenaga listrikan. Yang pertama, saya akan menjawab soal pada bagian A, yaitu nomor 1, di bidang pekerjaan mana saja mata kuliah mesin listrik diterapkan. Jadi mata kuliah mesin listrik ini diterapkan di berbagai bidang, antara lain pertama itu pembangkit listrik seperti PLTA, PLTU, PLTS, PLTB, PLTG, dan PLTP. Yang kedua di bidang industri, di contohnya itu pada genset cadangan dan motor generator. Yang ketiga adalah di ketenaga listrikan seperti gardu induk dan sistem distribusi. Selanjutnya nomor 2 yaitu pengertian mesin listrik. Jadi mesin listrik adalah alat elektromagnetik yang mengubah energi listrik menjadi energi mekanik. Kemudian yang ketiga, pengertian generator listrik. Jadi generator listrik adalah mesin listrik yang mengubah energi mekanik menjadi energi listrik berdasarkan prinsip induksi elektromagnetik seperti dengan hukum Faraday. Yang keempat yaitu klasifikasi generator listrik. Jadi generator listrik diklasifikasikan berdasarkan yang pertama jenis arus keluarannya, yaitu ada 2, generator AC dan generator DC. Yang kedua yaitu sistem eksitasi. Terdapat 2 yaitu penguatan terpisah dan penguatan sendiri. Yang ketiga adalah konstruksi rotor, di mana terdapat rotor kutub dalam dan rotor kutub luar. Yang keempat adalah jenis generator AC. Jadi terdapat 2 yaitu generator sinkron dan generator asinkron. Selanjutnya itu soal pada nomor 5. Perbedaan antara generator sinkron dan asinkron. Jadi generator sinkron itu kecepatan rotornya sama dengan medan magnet, sedangkan generator asinkron kecepatan rotor tidak sama atau tidak sesuai dengan kecepatan pada medan magnet. Kemudian soal ke-6 yaitu generator yang umum melayani listrik di masyarakat, yang umum dipakai pada masyarakat. Jadi yaitu generator AC sinkron 3 fasa. Mengapa demikian? Yang pertama, efisiensinya tinggi. Yang kedua, tegangannya stabil. Dan yang ketiga, mudah ditransmisikan jarak jauh. Kemudian soal yang ketujuh yaitu prinsip kerja generator AC. Jadi bila kumparan diputar dalam medan magnet, maka yang akan terjadi yaitu perubahan flux medan magnet. Yang kedua, akan timbul gaya gerak listrik induksi. Dan yang ketiga adalah tegangan berbentuk gelombang sinus. Kemudian nomor 8 yaitu prinsip kerja pada generator DC. Jadi prinsip kerja generator DC ini sama seperti dengan AC, namun ada yang membedakan, yaitu di mana generator DC menggunakan komutator dan tegangan AC hasil induksi disearahkan menjadi DC. Soal ke-9 yaitu komponen utama generator AC. Jadi yang pertama adalah rotor, kedua ada stator, ketiga slip ring, kemudian keempat ada brush,
kelima ada sistem pendingin, dan keenam adalah rangka frame. Selanjutnya adalah soal ke-10, komponen utama pada generator DC. Jadi yang pertama ada armatur, yang kedua ada komutator, ketiga ada brush, kemudian ada kumparan medan, ada poros, dan ada rangka. Yang ke-11 yaitu istilah penting mengenai eksitasi, kumparan medan, kumparan jangkar, brush, penguat sendiri, dan penguat terpisah. Jadi eksitasi adalah proses pembangkitan medan magnet. Kemudian kumparan medan yaitu menghasilkan plus magnet. Selanjutnya itu kumparan jangkar, di mana tempat gaya gerak listrik industri. Yang ketiga adalah brush, yaitu penghantar arus. Yang selanjutnya yaitu penguatan sendiri, di mana eksitasi dari generator sendiri, dan penguatan terpisah, eksitasi dari sumber luar. Selanjutnya soal ke-12, perbedaan antara generator kutub dalam dan generator kutub luar. Jadi generator kutub dalam yaitu medannya ada di rotor dan umum digunakan pada generator besar. Sedangkan kutub luar medannya ada di stator, umum digunakan pada motor yang kecil. Selanjutnya saya akan menjawab dan menjelaskan soal pada bagian B, yaitu jawab dan jelaskan hasil analisa output pada generator. Untuk jawaban dan penjelasannya saya akan tampilkan sebagai berikut. F dalam kurung T sama dengan 109 sin omega T volt, atau E dalam kurung A kurang 109 sin A volt dengan frekuensi 13 Hz, di mana 109 itu adalah nilai ABC. Bagian A yaitu gambar grafiknya, di mana pada saat sudut 0 derajat maka tegangannya adalah 0 volt. Kemudian di saat 90 derajat maka tegangannya adalah volt maksimum. Selanjutnya di sudut 180 derajat maka tegangannya adalah 0 volt. Kemudian di 270 derajat maka tegangannya adalah minimum, volt minimum. Dan di 360 derajat adalah 0 volt. Selanjutnya pada bagian B yaitu mencari Vmax. Jadi Vmax-nya yaitu 109 akar 2. Kemudian pada bagian C yaitu V dalam kurung A kali V dalam kurung A 390 derajat, di mana E sama dengan A sama dengan 109 sin 390 derajat volt, sama dengan 109 dikali 1/2, maka hasilnya yaitu 54,5 volt. Selanjutnya di bagian D, V sama dengan dalam kurung T sama dengan 0,216, maka E dalam kurung T sama dengan 109 sin omega 0,216 volt, sama dengan 109 sin 2 kali 180 derajat dikali 0,9 kali 0,216 volt, sama dengan 109 sin 360 derajat dikali 1,944, sama dengan 109 sin 699,84 derajat, sama dengan 100 sin 699,84 derajat, hasilnya itu minus 0,345. Selanjutnya pada bagian E, di mana V dalam kurung A 109 derajat sama dengan A dalam kurung E dalam kurung A sama dengan 109 sin A volt, sama dengan 109 sin
109 derajat volt. 109 dikali 0 dikali 9455, yaitu sin dari 109 derajat. Maka hasilnya 103,0595 volt. Selanjutnya pada bagian F, di mana V dalam kurung T 109 derajat, sedangkan I dalam kurung E dalam kurung T yaitu 109 sin omega T volt. 109 kali sin 2 kali 180 derajat kali 13 kali 109 volt. Maka 109 sin 360 derajat dikali 1417 sama dengan 109 sin sama dengan dikali 0, maka hasilnya 0 volt. Pada bagian G, mencari V rata-rata, yaitu 2 Vm dibagi dengan 2 Vm dibagi dengan Pi. Maka 2 kali 109 dibagi dengan 3,14 sama dengan 218 dibagi 3,14, hasilnya 72 volt. Selanjutnya ada bagian H, dari frekuensi, di mana Vm dibagi 2, V maksimum 109 dibagi dengan akar 2, hasilnya 77 volt. Selanjutnya yang kedua yaitu diketahui hasil pengukuran voltmeter pada sebuah stop kontak 113 volt, berapa tegangan sesaatnya. Maka Vm sama dengan V RMS akar 2 sama dengan 109 akar 2 dibagi 154 sama dengan 154 volt. V dalam kurung T sama dengan 160 sin omega T volt. Selanjutnya ketujuh, diketahui VR sama dengan 109 sin 90 derajat volt. VS-nya 109 sin 90 derajat kurang 120 volt. VR-nya 109 sin 90 derajat kurang 240 volt. Maka VR sama dengan 109 sin 90 derajat volt sama dengan 109 kali 1, hasilnya 109 volt. Kemudian yaitu VS 109 sin 90 derajat kurang 120 derajat volt. Maka 100 kali 120 derajat volt, maka 109 dikali minus 1/2, hasilnya minus 50,5 volt. Kemudian VR 109 sin 90 derajat dikali 240 volt, 240 derajat volt, maka 109 dikali minus 1/2, hasilnya minus 54,5. Selanjutnya saya akan menjawab dan menjelaskan soal pada bagian C. Yang pertama itu ada beberapa jenis beban generator dan penyebabnya. Jadi jenis beban generator berdasarkan sifat di impedansinya ada 3, yaitu yang pertama adalah beban resistif, contohnya itu lampu pijar dan pemanas, penyebabnya adalah elemen hambatan murni. Yang kedua adalah beban induktif, contohnya motor listrik dan trafo, penyebabnya adanya kumparan yang menimbulkan medan magnet. Yang ketiga adalah beban kapasitif, contohnya adalah kapasitor, penyebabnya adanya kapasitor yang menyimpan muatan listrik. Soal kedua yaitu efek generator jika dibebani resistor murni. Jadi tegangan dan arusnya itu akan sepasa, kemudian sudut fasanya adalah 0 derajat dan faktor dayanya sama dengan 1. Jadi grafiknya yaitu gelombang tegangan dan arus berimpitan, tidak ada pergeseran. Kemudian efek pada generator yaitu tidak terjadi daya reaktif. Yang kedua, kerja generator paling efisien
Dan yang ketiga, tidak menyebabkan keterlambatan atau percepatan arus. Soal yang ketiga yaitu pengertian lagging dan penyebabnya. Jadi, lagging adalah kondisi ketika arus terlambat terhadap tegangan. Penyebabnya yaitu karena adanya beban induktif. Hubungan antara tegangan dan arusnya, di mana tegangan mendahului arus dan sudut fasanya positif. Kemudian untuk grafiknya, gelombang arus berada di belakang gelombang tegangan. Selanjutnya soal pada bagian keempat, pengertian dari leading dan penyebabnya. Jadi leading adalah kondisi ketika arus mendahului tegangan. Penyebabnya itu karena adanya beban kapasitif. Hubungan antara tegangan dan arus yaitu arus lebih dulu daripada tegangan dan sudut fasanya negatif. Kemudian untuk grafiknya, gelombang arus berada di depan gelombang tegangan. Selanjutnya soal nomor 5, prinsip kerja terbentuknya tegangan listrik 3 fasa. Jadi generator 3 fasa memiliki 3 kumparan yang dipasang dengan sudut 120 derajat, di mana rotor berputar kemudian menghasilkan medan magnet memotong kumparan. Kemudian terbentuk tiga tegangan sinusoidal yang berbeda fasa dengan 120 derajat. Kemudian keuntungan sistem 3 fasa di mana dayanya lebih stabil dan efisiensi untuk motor dan transmisi. Kemudian yang keenam yaitu cara agar sistem lagging menjadi sefasa. Terdapat beberapa cara. Yang pertama, menambahkan kapasitor bank. Yang kedua, perbaikan faktor daya. Dan yang ketiga, mengurangi beban induktif. Tujuannya yaitu menghilangkan daya reaktif sehingga arus dan tegangan kembali sefasa. Kemudian saya akan menjawab dan menjelaskan pada bagian D, bagian-bagian genset dan pemeliharaannya. Jadi yang pertama yaitu mesin penggerak yang berfungsi sebagai sumber tegangan mekanik untuk memutar generator, umumnya menggunakan mesin diesel atau bensin. Yang kedua adalah generator alternator, yaitu mengubah energi mekanik dari mesin menjadi energi listrik berdasarkan prinsip induksi elektromagnetik. Yang ketiga, sistem bahan bakar, di mana terdiri dari 3 bahan bakar yaitu filter solar dan bensin dan pompa bahan bakar. Fungsinya menyalurkan bahan bakar ke mesin secara stabil. Yang keempat adalah sistem pendingin, menggunakan radiator dan kipas untuk mencegah mesin overheat saat genset bekerja. Kemudian yang kelima, sistem pelumasan, menggunakan oli untuk mengurangi gesekan antara komponen mesin agar tidak cepat aus. Yang keenam yaitu sistem starter, digunakan untuk menghidupkan mesin genset saat awal operasi. Yang ketujuh, panel kontrol, berisi alat ukur seperti voltmeter, ammeter, frekuensimeter, serta dengan pengaman MCB atau relay. Dan yang kedelapan adalah sistem pembuangan, yaitu mengeluarkan gas sisa pembakaran dari mesin agar tidak menumpuk. Kemudian soal pada bagian E yaitu selanjutnya yaitu cara pemeliharaan genset. Yang pertama, periksa di oil mesin. Ganti oil secara berkala sesuai jam kerja untuk menjaga performa mesin. Yang kedua, pemeriksaan bahan bakar. Pastikan bahan bakar cukup dan filter bahan bakar bersih. Yang ketiga, pemeriksaan sistem pendingin. Cek air radiator dan kondisi selang agar mesin tidak panas berlebih. Yang keempat, periksa aki. Pastikan tegangan aki normal dan terminal tidak berkarat. Yang kelima, pembersihan filter udara. Filter udara yang kotor dapat mengganggu proses pembakaran.
Nah, yang keenam adalah tes run genset. Jalankan genset secara rutin walaupun tidak digunakan agar tetap siap pakai. Yang ketujuh, pemeriksaan output listrik. Periksa tegangan, arus, dan frekuensi agar sesuai dengan standar. Selanjutnya, saya akan menjawab soal pada bagian E, yaitu syarat dan cara kerja paralel generator. Yang pertama yaitu syarat paralel generator. Yang pertama, tegangannya sama. Yang kedua, frekuensi sama. Yang ketiga, urutan fasanya sama. Yang keempat, sudut fasanya sama. Dan yang kelima, bentuk gelombangnya sama. Kemudian untuk cara kerjanya yaitu generator kedua disinkronkan dengan generator utama. Dan kedua, setelah disinkronkan, breaker ditutup. Dan yang ketiga, beban terbagi sesuai kapasitas generator. Berdasarkan pembahasan yang telah saya uraikan, dapat disimpulkan bahwa generator listrik ini merupakan mesin listrik yang berfungsi mengubah energi mekanik menjadi energi listrik melalui prinsip induksi elektromagnetik. Generator memiliki berbagai jenis dan klasifikasi, baik berdasarkan dari jenis arus keluaran, sistem eksitasi maupun konstruksinya. Pemahaman mengenai prinsip kerja generator AC dan DC, komponen utama karakteristik beban, serta sistem 3 fasa yang sangat penting dalam penerapan generator pada sistem pembangkit tenaga listrik. Selain itu, analisa tegangan sesaat, tegangan maksimum, dan tegangan efektif saat hubungan antara tegangan dan arus pada berbagai jenis beban memberikan gambaran yang jelas mengenai kinerja generator dalam kondisi operasi yang berbeda. Pengetahuan ini menjadi dasar penting dalam perancangan, pengoperasian, dan pemeliharaan sistem kelistrikan agar tetap bekerja secara efisien dan andal. Mungkin sekian yang dapat saya jelaskan pada video kali ini. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.